Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Oke. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer itu tentang urusan rumah tangga itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Nah, ya. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Hasto tersebut terus bertambah. Ternyata banyak dokumen yang tadinya tidak sampai 32 tetapi terus bertambah. Terakhir menjadi 32 karena banyak sekali orang yang datang kepada Hasto dan membawa bukti-bukti dan berkas. Yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ya apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Koni kau cinta NKRI ini buka. Kan? Koni mengaku dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Sampai saat ini, Koni hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Apalagi, usai menyeret nama Iriana, Koni Rahakundini mendapatkan banyak sindiran, salah satunya dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester. Saya berpikir bahwa ini orang nggak bisa dipercaya, ya kan. Pertama, saya juga ganjil gitu loh, dalam ada berapa banyak question mark ya, pertanyaan-pertanyaan. Pertama, kenapa Hasto sebagai sekjen mempercayakan orang ini, sedangkan dia mungkin, saya nggak tahu apakah dia orang PDIP atau hanya sekedar simpatisan. Yang saya tahu dulu dia dewan pakarnya Nasdem, tapi kecewa dengan Bang Surya, nggak dapat apa-apa di sana, nggak dapat dubes kah, menteri kah, wakil menteri kah, cabut, ya kan, cabut ke PDIP. Nah, setelah mau cabut PDIP, dia lihat ada kesempatan, opportunity untuk ke Pak Prabowo, Mas Gibran, mendekatlah ke TKN, Mas Rosan yang ketemu, ya kan. Di situ si Koni ngomong bahwa Pak Prabowo, dia memfitnah lagi nih, Pak Prabowo akan hanya 2 tahun dan diracun ya komentarnya lah. Pokoknya itu tiba-tiba nanti inilah gitu. Nah, kan dilaporin kabur, termasuk laporan masalah dia menuduh Polres itu bisa mengakses sistem dari KPU, Sirekap itu Mas, dilaporin juga, ya kan? Karena kan memang nggak ada ini kan.
Sosok Sylvester yang kerap membela Jokowi ini menyebut sosok Koni Ragunini Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri mengaku dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni. Menurutnya, Koni adalah orang baru di kalangan elit di PDIP. Kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atau Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Kalau memang ada bukti-bukti seperti yang dituduhkan Mas Hasto, Konira, buka aja. Saya pun ingin tahu gitu loh. Kan ini kan hanya ngomong aja nih, katanya bom molotov. Ya kan, setelah saya bilang, Pak, itu bukan bom molotov, Pak. Itu peluru hampa. Itu bukan yang bilang jadi bom waktu. Bom waktu ya kan. Ada video-video. Terus saya bilang kan ke Pak Jokowi, Pak, kalau memang ada, kan Bu Mega ini kan ketua umum partai yang termasuk berkuasa sebenarnya, ya kan? Kenapa nggak dilaporin ke Bu Mega? Atau dilaporkan saja ke Mbak Puan sebagai ketua DPR loh, punya hak dan kekebalan yang macam-macam di situ. Ya kalau saya umpama punya dokumen saya kasih ke Mbak Puan pasti aman lah dan terjaga lah kan, ketua DPR Mas. Ataupun sekarang ini Pak Budi Gunawan yang dulunya bekas kepala BIN yang dekat dengan Merah lah ya kan, dan sekarang ini Menko Polhukam, atau bila perlu kasih ke Pak Prabowo. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses rekap pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih, mungkin orang bilangnya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi, tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh pada saat pembukaan tadi, oposisi atau partai yang tidak sama dengan pemerintah itu perlu sebagai check and balance gitu. Jika ini ditekan, dan saya mengalami penekanan itu, saya nggak akan curhat di sini karena bukan tipe saya curhat, tapi penekanan itu banyak. Lawyer saya itu mundur karena diancam. Kalau terus bantu Bu Koni, kami akan menindak anak kamu, istri kamu dan lain-lain. Jadi ada tekanan seperti itu.